حال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغامم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يؤمن إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك تعلم الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المضحك للنسيان نوره في كل لمحة نفس عدد ما وسعه إلا الله اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أنا بالعلم وزينا بالحكم وألهمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم إني أستودعك ما علمتني وارد إلي حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين هذا العالم والتعليم والإفادة والاستفادة النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدين والدنيا الآخرة قال سورة العصر مكية وآياتها 3 Surat Al-Asr maknanya adalah masa atau Al-Asr. Makiyatun diturunkan di Mekah. Jadi surat ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Asr. Wa ayatuha 3 dan ayatnya surat Al-Asr ini ada 3. Jumlah ayatnya ada 3. Di antara surat-surat yang pendek itu ada 3 surat. Ada berapa? Ada 3 surat. Dan surat yang paling pendek di antaranya surat Al-Kautsar. 3 ayat maksudnya ya. Dan ini pun surat yang pendek juga, surat Al-Asr. Ayatnya juga 3. Kalimatnya di dalam surat Al-Asr ini ada 14. Jadi kalimat isimnya, kalimat hurufnya, kalimat fiilnya di dalam surat Al-Asr ini berapa? 14. Hurufnya, ada yang mau hitung huruf surat Al-Asr? Huruf-huruf di dalam surat Al-Asr
ini jumlahnya nggak terlalu banyak. Jumlahnya 68. Berapa? 68. Ustaz Ane tidak percaya sama sekali. Hurufnya 68. Silahkan hitung sendiri. Wah. Jadi surat Al-Asr hurufnya 3, kalimatnya 14, hurufnya 68, diturunkan di kota Mekah. Maknanya Al-Asr adalah masa. Apa? Masa. Al-Usriyah, modern. Masa modern. Al-Asriyah, Darul Ilmi wa Da'wah. Al-Ma'hadul Islami Al-Asriyah, Darul Ilmi wa Da'wah. Pondok pesantren modern, Darul Ilmi wa Da'wah. Asr, ya. Asbab nuzul daripada ayat ini adalah musyrikin Mekah, mereka membanggakan diri mereka. Orang jahiliyah ini membanggakan diri mereka karena mereka selalu dalam keadaan untung. Mereka beranggapan diri mereka ini selalu Allah kasih keberuntungan terus. Keberuntungannya dalam segi ekonominya. Jika di musim panas dia pergi berdagang ke negeri Syam. Dan ketika musim dingin dia pergi ke daerah yang lain. Berpindah-pindah daerah sehingga mereka berdagang selalu dalam keadaan untung. Orang jahiliyah meremehkan Rasulullah SAW tentang hari kiamat segala macam, bahwa tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan salah satu tidak untung. Mereka tetap beranggapan diri mereka adalah orang yang paling beruntung karena dagang aja mereka ini hoki itu untung terus, beruntung terus, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menurunkan ayat wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan kata masa. Jadi bersumpah, waw di sini kan waw qasam. Bersumpah, kalau manusia bersumpah selain dengan nama Allah nggak boleh. Demi apa? Pokoknya demi gua kaya deh. Demi apa? Demi kesambar geledek, ya ilaha illallah. Demi apa? Nggak boleh. Pokoknya dia sumpahnya bukan dengan nama Allah, itu tidak boleh. Bersumpahlah dengan nama Allah. Tapi ente jangan mudah bersumpah, walaupun ente benar. Jangan mudah bersumpah. Ditanya sedikit bau langsung sumpah. Demi Allah Ustaz. Oh, demi Allah. Nggak boleh. Nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, sedangkan Allah sendiri boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan bersumpah dengan nama makhluknya Allah Subhanahu wa taala boleh, terserah Allah. Watin, demi buah tin. Wa zaitun, demi buah zaitun, ya kan? Wal asri, demi masa. Apalagi? Wailul lil mutaffifin. Oh, banyak sumpah-sumpah Allah dengan nama makhluk, ya. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Dikatakan makna masa di sini adalah ad-dahr, masa. Aw ma ba'da zawali ilal maghrib, yaitu waktu setelah terbenamnya matahari sampai maghrib. Dari asar tuh mau terbenam matahari sampai maghrib kira-kira sedikit atau enggak? Sedikit atau enggak? Itu waktu yang paling singkat. Maka dengan waktu yang singkat itu Allah bersumpah demi masa. Demi waktu asar boleh. Demi masa. Saking apa? Saking ini zaman ibaratnya di hadapan para malaikat. Zaman ini ibarat sudah waktu asar. Sudah waktu terbenamnya matahari sampai waktu maghrib. Ini zaman umurnya segitu lagi. Kalau dari waktu duha sampai maghrib lama atau enggak? Lama. Kalau dari terbenam matahari sampai maghrib kira-kira lama atau sebentar? Begitu juga dahr, masa ini sedikit lagi.
sedikit lagi. Makanya ustadz-ustadz yang belum kawin segera kawin ya. Amin. Kalau aneh saat masih kecil, jangan. Masih kecil belajar dulu ya, rapihin belajar, baru kawin. Jangan mikirin kawin dulu. Ya, jangan mikirin kawin dulu. Kalau solihin itu udah kelewat. Ya. Udah kelewat masanya ya. Salatil asri. Innal insana, sesungguhnya manusia, seluruhnya manusia, baik itu golongan orang kafir, orang miskin, orang kaya, orang Islam, seluruhnya. Innal insana al-jinsu, yaitu satu jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang berjenggot, enggak berjenggot, manusia juga. Yang hitam, yang putih, manusia juga. Yang berkumis, kagak berkumis, manusia juga. Yang rambutnya panjang, rambutnya pendek, manusia juga. Orang kafir, orang Islam, perempuan atau laki-laki, orang tua atau anak kecil, bocah cilik, la fi khusr, seluruhnya dalam keadaan rugi. Coba kalau menelaah dari ayat ini, ente semua rugi, banyak rugi. Tidur aja ente udah berapa jam sehari? Manusia itu menurut ahli kedokteran menghabiskan hidupnya itu sepertiga kehidupan dia untuk tidur doang. Sepertiga. Ente punya kue ente bagi 3. Yang satu bagian itu ente pakai hidup buat tidur doang. Bayangin ruginya. Makanya para ulama, para waliullah itu nggak senang sama tidur. Nggak senang sama tidur. Dikatakan bahwa Al-Habib Umar bin Hafid itu tidurnya 1 hari 1 malam itu cuma setengah jam. Berapa jam? Setengah jam. Kalau aman, ya Allah, tidur mulu. Di kelas tidur, ngaji tidur, buang air aja tidur dia. Oh Allah, tidur ya, tidur. Hati-hati jangan tidur di kelas. Jangan tidur waktu belajar. Dikatakan bahwa an-naim fi majlisil ilm, an-naim fil majlisil ilm khaba min rahmatillah. Orang yang tidur di majlis ilmu khaba min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Wa kana habibus syaitan, dan dia termasuk adalah kekasihnya setan. Temannya setan dia. Kalau molor, kalau bobo di majlis ilmu. Makanya jangan bobo, jangan tidur. Jangan bobo. Harus apa? Tidur. Harus bangun ya. Ente menghabiskan selama hidup ente, umur ente 30 tahun misalkan. Itu kalau dihitung-hitung tidurnya ente 10 tahun. Tidur doang 10 tahun. Makanya ulama tuh menyedikitkan tidur. Habis semuanya pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rugi fi tijaratihi, di dalam dagang. Ibaratnya kita ini dagang sama Allah Subhanahu wa taala. Modal kita dari Allah Subhanahu wa taala 2. Yang pertama nikmat dari Allah, yang kedua musibah dari Allah. Kedua-duanya ini adalah modal yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. 2 doang dikasih yang sama Allah. Pertama nikmat dari Allah, yang kedua apa? Kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita terusin. Illal ladzina, seluruh manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, lumayan. Kita udah ada untung dikit. Orang kafir berarti rugi. Orang kafir rugi kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Manusia rugi mending kalau dia beriman. Orang manusia semua rugi, baik dia orang kafir, orang Islam, semua rugi kecuali beriman. Setelah beriman dia tetap rugi kecuali dia beramal soleh. Paham? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tuh, amal soleh. Jadi antara keimanan dan beramal soleh itu harus
connect. Orang yang beriman apa? Connect. Nah, orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, kira-kira dia termasuk golongan apa? Orang fasik. Dia iman sama Allah tapi tidak mau sholat. Dia orang maksiat sama Allah. Disebut orang fasik. Wallahu la yahdil fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik. Yahdi bihi man yasha, yudillu bihi man yasha, wa yahdi bihi man yasha, wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Yahdi bihi katsira, Allah memberikan hidayah banyak sekali, man yasha, kepada siapa aja. Siapa aja Allah kasih hidayah. Wa yudillu bihi man yasha katsira, dan Allah memberikan kesesatan, tersesat hidupnya tuh, susah. Kepada siapa aja terserah Allah. Ya, terus lagi ayat terakhirnya. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan kesesatan kecuali hanya kepada orang-orang fasik. Balikin. Berarti ente kalau pengen dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ente cari cara biar dapat hidayah. Allah gak bakal nyesatin orang kecuali orang-orang tersebut fasik. Kebalikannya berarti Allah bakal memberikan hidayah kepada seluruh manusia kalau dia tidak fasik. Berarti apa? Beramal baik. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak rugi. Orang beriman tapi tidak beramal soleh, fasik. Kebalikannya, orang beramal soleh tapi tidak beriman, munafik namanya, ya. Munafik. Ente mau golongan yang mana? Ada 3 golongan. Ada orang yang beramal soleh tapi tidak beriman, fasik. Ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, namanya fasik juga ya, fasik. Orang yang tidak beriman tapi beramal soleh, namanya munafik. Golongan yang ketiga, orang yang beriman dan beramal soleh, namanya orang soleh. Solihin namanya, solihin. Makanya apa itu solih? Solihin, orang-orang apa itu soleh? Mudah-mudahan anak saya jadi anak orang soleh, jadi anak yang soleh. Apa itu soleh? Soleh apa? Soleh itu solihin, Ustaz. Waduh. Soleh itu Mang Soleh, Ustaz, tukang somai yang di belakang pondok. Ya elah, bukan. Soleh itu adalah al-qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang yang soleh adalah orang yang mendirikan hak-hak Allah dan yang mendirikan hak-hak manusia. Paham? Soleh, beriman kepada Allah, beramal soleh. Kemudian satu lagi, jangan ketinggalan, al-qaim bi huquqi ibadihi, yaitu mendirikan hak-hak hambanya. Makanya terusan daripada ayat ini, orang beriman tetap rugi, orang beramal soleh tetap rugi, kecuali dia watawasau bil haqqi, kecuali dia saling menasihati dalam kebaikan. Berarti hubungan duanya ada 2. Hablum minallah, beriman kepada Allah, beramal soleh. Hablum minanas, watawasau bil haqqi, saling nasihati. Para ulama dulu tuh enggak saling hasud. Ulama-ulama diadu domba, enggak dulu tuh. Para waliullah itu saling menasihati satu sama lain. Diceritakan bahwa para wali itu dulu saling menasihati. Bahkan nasihat-nasihatnya, wasiat-wasiatnya ditulis oleh para waliullah. Ada wasiat waliullah 3 perkara wasiat, yang kalau ente amalin yang 3 perkara ini, insya Allah kebahagiaan ente akan menanti dunia dan di akhirat. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Barang siapa yang beramal dunia dan akhiratnya, ente beramal soleh dunia untuk akhirat ente semua. Amal dunia untuk akhirat juga niatkan. Ente cari duit, punya istri misalkan, ente cari duit buat menafkah istri, untuk sedekah. Kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal menjamin dunia dan akhiratnya. Iklan, ada kucing. Ya. Ada kucing.
Yang kedua, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Wasiat para wali ini diantaranya adalah siapa saja yang hatinya bersih, hatinya nggak pernah ujub, nggak pernah takabur, nggak pernah berhasud sama orang lain, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah Subhanahu wa taala bakal memperbaiki hal-hal yang zahirnya. Kelakuan ente nanti bagus sendiri, asal ente hati ente bagus. Dikatakan Bapak, al-qalb mir'atul al-insan, apa? Al-qalbu mir'atul rajuli atau mir'atun nas. Hati itu cerminan daripada manusia. Kalau manusia tersebut baik kelakuannya, maka hatinya baik. Ini orang kelakuannya jelek mulu, berarti dia hatinya jelek. Jangan lihat hatinya, belahlah dadaku katanya. Mati dibelah dada. Pengen lihat hati seseorang, lihat kelakuannya. Lihat kelakuannya. Kalau kelakuannya jelek, berarti hatinya jelek. Ustaz, jangan suuzon. Enggak, itu udah patokannya. Maka jangan main-main sama kelakuan. Tunjukin kelakuan ente yang baik-baik, ya, jangan yang jelek-jelek. Yang ketiga, wasiat para wali ini adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang diperbaiki, bagus hubungannya dia sama Allah, dia hubungan sama Allah bagus. Jangan ngobrol ya. Tarkul kalam fi talabul ilmi, ya, tarkul kalam fi talabul ilmi yajlibul manfaat. Ya, meninggalkan ngobrol di majlis ilmu itu menarik ilmu yang manfaat. Kebalikannya, kalau orang ngobrol di majlis ilmi, dia nggak bakal dapat ilmu manfaat. Terakhir, barang siapa yang bagus hubungannya sama Allah, maka Allah akan memperbagus hubungannya dengan manusia. Yang terakhir, wa tawasau bis sabri. Dia harus saling menasihati dalam kesabaran. Sabar itu susah. Ya, cukup sekian. Ini hanyalah sebuah ganjel nggak usah panjang-panjang. Yang penting keras. Walaupun sedikit, yang penting keras. Yang nggak usah panjang-panjang kalau ganjel ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.